Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu dalam ibadah hari ini. Kiranya kasih Kristus melalui Roh Kudus terus mengalir, memenuhi relung hati saudara, dan memberikan kesegaran. Seperti tema khotbah kali ini, menerima aliran hidup dari Roh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan kalender tahun gerejawi, hari ini kita merayakan Pentakosta. Apa Pentakosta itu? Yang pertama, Pentakosta bagi bangsa Yahudi adalah perayaan hari ke-50 sesudah Paskah atau 7 minggu setelah Paskah. Bertepatan pula dengan hari raya panenan atau tuaian. Pada hari itu dipersembahkan hasil pertama bumi. Inilah pesta buah-buahan pertama. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia datang ke Yerusalem untuk merayakan festival panen raya tersebut. Dalam tradisi Yahudi dilakukan dalam bulan Sivan atau dalam kalender Masehi sekitar bulan Mei sampai Juni. Pentakosta yang kedua berarti juga peringatan atas peneguhan Allah dalam memberikan Taurat kepada seluruh bangsa Israel di Gunung Sinai setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Ini merupakan peneguhan Allah atas umatnya, pernyataan Allah sebagai Allahnya dan umat sebagai umatnya. Yang ketiga, Hari Raya Pentakosta merupakan hari dicurahkannya Roh Kudus ke atas para murid di Yerusalem sebagai titik awal terbentuknya gereja Kristen perdana. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan janji Yesus. Dalam peristiwa Pentakosta itu, khususnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-21 dikisahkan, ketika semua orang berkumpul dalam satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana para murid duduk, dan tampaklah lidah-lidah api bertebaran dan hinggap pada murid, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop Injil Yohanes 7 ayat 37-39 dilatar belakangi oleh kisah ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun, yaitu peringatan ketika bangsa Israel mengembara selama 40 tahun di padang gurun dan mereka tinggal di pondok-pondok. Yesus melihat umat mengalami kelelahan. Mengapa mereka mengalami kelelahan? Yang pertama, karena perjalanan jauh yang harus mereka tempuh dari rumah masing-masing, serta perjuangan untuk naik ke Bait Allah di Yerusalem. Yang kedua, karena ritual keagamaan yang panjang, menekan dan melelahkan sehingga mereka mengalami kelelahan. Yang ketiga, selama ini mereka secara politik memang sedang hidup dalam penindasan. Dan yang keempat, karena persoalan kehidupan sehari-hari yang begitu menghimpit sehingga mereka mengalami kelelahan. Dalam perikop ini diceritakan bahwa perayaan sudah berakhir dan diakhiri dengan ritual pembasuhan. Melihat kelelahan itu, Tuhan Yesus menawarkan penyegaran. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Air secara simbolik dalam Perjanjian Lama
melambangkan pembersihan dan keselamatan. Dalam pesta Pondok Daun, simbolisasi pembersihan itu diwujudkan melalui pembasuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di pesta Pondok Daun inilah Yesus memberikan makna yang baru terhadap air, yaitu sebagai penghilang dahaga. Air menjadi pemulih sekaligus sumber kehidupan. Pengharapan umat akan air terpenuhi dalam diri Yesus. Aliran air yang ditawarkan Yesus itu tidak lain adalah Roh Kudus. Semua orang yang haus diundang untuk datang kepada Yesus. Dari dalam hati mereka yang mau datang dan mau minum pada Yesus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran Roh Kudus akan terus bergerak memenuhi ruang batin setiap orang yang berkenan menerimanya. Aliran air Roh Kudus yang terus bergerak juga akan mengubah setiap pribadi menjadi semakin sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hidup bagaikan sebuah perjalanan. Ada banyak tantangan dan kendala yang akan melelahkan. Maka dalam perjalanan diperlukan penolong, diperlukan suntikan semangat untuk menyegarkan sehingga kembali kuat. Sama seperti Nabi Musa yang kelelahan dalam memimpin umat Israel, Tuhan mengutus 70 orang untuk menolongnya. Para peziarah yang kelelahan dalam perayaan Pondok Daun menerima kesegaran dari Tuhan Yesus. Demikian pula para murid yang setia berkumpul di Yerusalem dalam perayaan Pentakosta mendapatkan kekuatan baru melalui curahan Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan kita? Kini kita semua sedang menjalani sebuah perjalanan kehidupan. Pastilah banyak rintangan yang membuat kita lelah. Sebagai pribadi yang melayani, kita sering seperti Musa mengalami kelelahan. Yakinlah bahwa Tuhan akan mengutus para mitra untuk menolong kita. Sebagai jemaat, sering kita mengalami kelelahan karena berbagai aktivitas dan pergumulan. Seperti bangsa Yahudi, yakinlah Tuhan akan memulihkan dan menyegarkan. Sebagai tim kerja pelayan Tuhan seperti para murid, juga dipenuhi dengan Roh Kudus ketika sabar menanti dengan setia. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tawaran Yesus untuk memberikan kesegaran dan kelegaan juga diberikan kepada kita di masa kini. Ia mengerti bahwa setiap orang merasakan lelah, haus karena beratnya beban kehidupan. Bagi setiap orang yang mau datang kepadanya, menerima aliran air kehidupan dan meminumnya, maka akan disegarkan. Jangan keraskan hati dan merasa mampu mengatasi segala sesuatu dengan kemampuan kita sendiri. Datanglah kepada Tuhan sebagai sumber air hidup yang menyegarkan. Kemudian setelah kita menerima aliran hidup Roh Kudus, jadilah pemberi harapan dan menolong mereka yang lelah. Roh Kudus yang mengalir kiranya terus membuat kita berani memberitakan kasih Tuhan, memulihkan kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.